Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Misalan Wahidan. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran yang ke-9, yaitu pembahasan tentang jumlah fi'liyah bagian yang kedua. Pada bagian pertama kita telah mengetahui definisi atau pengertian dari jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Yaitu kalimat yang terdapat di dalamnya fi'il dan fa'il. Ya, maka perlu diketahui bahwa itu merupakan susunan minimal. Yaitu minimal di dalamnya, yaitu di dalam jumlah fi'liyah terdapat fi'il dan fa'il. Dan sekarang akan kita tambahkan satu lagi, yaitu maf'ul bih. Sehingga artinya yang namanya jumlah fi'liyah itu bisa juga berupa kalimat yang di dalamnya terdapat fi'il, kemudian diikuti dengan fa'il, dan setelahnya diikuti dengan maf'ul bih. Ini termasuk dari variasi jumlah fi'liyah. Ya, al-jumlatul fi'liyatu al-fi'lu wal fa'ilu wal maf'ulu bih. Sekarang kita akan berkenalan dengan maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih, al-maf'ulu bih adalah isim yang berharokat fathah. Ya, sehingga kalau kita ditanya apa harokat bagi maf'ul bih, jawabannya fathah. Yang dia sebagai objek dari suatu perbuatan. Kemudian dari sisi makna, yang namanya maf'ul bih itu merupakan objeknya, merupakan penderitanya. Ya. Sehingga didatangkan maf'ul bih hanya ketika fi'ilnya dari jenis fi'il yang membutuhkan objek. Atau diistilahkan ya dalam pelajaran nahwu namanya fi'il muta'addi. Karena fi'il itu ada dua, ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Yang butuh objek namanya fi'il muta'addi. Yang tidak butuh objek namanya fi'il lazim. Ya, sehingga dalam hal ini ketika kita ingin mengetahui bahwasannya di situ ada maf'ul bihnya, maka pastikan jenis fi'ilnya adalah fi'il ini, yaitu dari jenis fi'il yang membutuhkan objek. Misal ini, makan. Nah, ini kan butuh objek ya. Ada sesuatu yang dimakan. Minum, ini juga butuh objek. Ada sesuatu yang diminum. Membaca, menulis, dan sebagainya yang semisal dengan hal tersebut. Ya, kita lihat saja langsung ke contoh ya, misalan wahidan, satu contoh. Dengan satu contoh ini silakan difahami dengan sejelas-jelasnya. Kalau sudah paham maka bisa dikiaskan ke contoh-contoh yang lainnya. Ya, silakan perhatikan. Muhammad telah makan roti ini. Akala Muhammadun al-khubza. Ya, dalam jumlah fi'liyah, akala ini fi'il madhi, Muhammadun ini fa'ilnya, dan al-khubza ini maf'ul bihnya. Ya, akan tapi dalam terjemahan yang sebagai fa'il dikedepankan gitu ya. Meskipun boleh saja telah makan Muhammad roti, boleh. Tapi lebih enak yaitu Muhammad telah makan roti. Akala Muhammadunil khubza. Maka rincian dari kalimat di atas adalah akala merupakan fiilnya, Muhammadun merupakan fa'ilnya, dan al-khubza merupakan maf'ul bihnya.
Kenapa al-hubza ini maf'ul bih? Karena lafadz al-hubza di sini adalah dia isim yang berharokat fathah. Dan dari sisi makna, dia sebagai objek dari fi'il akala. Ya, jelas ya? Kita lihat lagi contohnya ini. Akala Muhammadunil khubza. Kenapa al-khubza ini kita sebut sebagai maf'ul bih? Karena dialah objeknya. Ya, sehingga karena al-khubza maf'ul bih maka cara membacanya dengan fathah ini. Sehingga seandainya ini tanpa harokat, ini kita bisa membaca dengan jelas. Akala. Kemudian di sini Muhammadun pakai dhammah karena fa'il, al-khubza pakai fathah karena maf'ulun bih. Dari contoh tersebut, insya Allah kita telah paham ya tentang maf'ul bih. Sekarang kita masuk ke latihan. Latihan yang pertama, tentukan mana yang termasuk maf'ul bih pada kalimat berikut ini. Ya, caranya gampang atau mudah ya. Yang sebagai maf'ul bih tinggal dikasih garis bawah boleh itu. Yaktubu Ibrahimu risalatan, mana maf'ul bihnya kasih garis bawah. Atau boleh ditulis di pinggirnya, maf'ul bihnya adalah lafadz apa gitu ya. Ya. Nah, itu sudah ada cara bacanya lengkap pakai harokat dan sudah ada gambaran maknanya. Ya, sudah ada maknanya sehingga bisa untuk memudahkan kita menentukan mana maf'ul bihnya. Kemudian latihan yang keduanya adalah istilah titik-titik berikut ini dengan maf'ul ya atau maf'ul bih yang sesuai dan berikanlah harokat secara lengkap. Nah, di sini sudah kita berikan terjemahannya untuk memudahkan kita dalam memahami kalimat ini. Tugasnya tinggal tambahkan maf'ul bih gitu ya. Ro'a yazidu, ya yazidu tanpa tanwin ya. Ro'a yazidu, Yazid telah melihat apa gitu ya, tinggal lengkapi nih, lengkapi dengan maf'ul bih gitu. Ya, kemudian yang ketiga, oh, ini kok pakai D harusnya C ya. Ya, ini C harusnya. Buatlah 3 kalimat yang di dalamnya terdapat fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ya, ini jadi yang ketiga ini untuk melatih kita mulai membuat kalimatnya. Kalimat yang di dalamnya ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ya, silahkan sesuai dengan kemampuan kita. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati. Rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini atas kesalahan, kekurangan yang ada. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.